Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan belajar mengenai past, simple past, past continuous, dan past perfect tense. Jadi kemarin kita kan sudah belajar tentang present ya. Itu adalah kata kuncinya kalau present dilakukan pada saat ini, terus dia digunakan verb 1 yang digunakan. Lalu untuk pas ini nanti kita gunakan verb 2 karena kegiatannya dilakukan pada masa lampau, karena di sini adalah pas ya, di sini pas yang berarti masa lampau atau masa yang masa yang sudah dikerjakan itu ya. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan jangan lupa untuk absensi di e-learning, untuk mengisi absensi kehadiran di e-learning dan checklist di setiap kotak pertemuan 3 di e-learning. Nah, yang pertama adalah simple past. Di sini digunakan untuk menyatakan kegiatan di waktu lampau yang sudah terjadi. Past adalah waktu lampau, sedangkan secara keseluruhan simple past adalah kegiatan di waktu lampau yang sudah terjadi. Nah, di sini adalah pola pertama dan di sini ada pola kedua. Nah, di sini ada pola pertama itu dia menggunakan verb. Jadi ada dua verb ya. Yang pertama itu bentuknya berubah, berbeda dengan bentuk verb 1. Misalkan go, terus yang verb 2 nya jadi when, itu namanya irregular verb. Kalau regular verb itu nanti tinggal kita tambahkan ed di belakangnya. Terus yang kedua, pola kedua ini adalah bentuk to be. Kalau di present tense itu bentuknya adalah is, am, are. Sedangkan kalau untuk simple past tense bentuk to be nya adalah was and were. Oke, ini adalah example-nya. Yang pertama, I saw the new James Bond film yesterday. Oke, di sini adalah verb 2, berarti verb satunya adalah see. Yesterday adalah keterangan waktunya karena past, berarti dia termasuk kategori past tense. Yang kedua, I went to the theater 4 times last month. Oke. Di sini ada when, bentuk yang sudah saya jelaskan tadi, dia verb 2-nya adalah when, lalu verb 1-nya adalah go. Ini 50 years ago. Nah, ini merupakan bentuk dari past tense ya. Keterangan waktu dari past tense di sini sudah jelas. People didn't spend as much on entertainment as they do today. Oke. Terus yang keempat ada Josh pushed the door open and looked inside the room. Oke, push and look, ini adalah regular verb yang tinggal ditambahkan, yang verb satunya tinggal ditambahkan dengan ed. Ini adalah helpful hints dari past simple. Ini sering menggunakan kata-kata atau keterangan waktu sebagai berikut, yaitu yesterday, last week, summer, years, etc, in January, in 2001, etc, and an hour, an week, and years ago. Nah, di sini kita punya exercise, tolong dikerjakan dan dilengkapi. Ini adalah kata-kata verb to ya, tolong diisi ya. Misalkan ini saya kasih satu contoh kuncinya, misalnya took, maka verb 1 nya adalah take. Selanjutnya teruskan, nanti bisa dikerjakan tulis tangan, foto, lalu kirim ke e-learning, diupload ya. Terus yang kedua adalah past continuous. Nah, kita sudah belajar kalau continuous adalah kegiatan yang sedang berlangsung, continue gitu ya. Sama seperti pada matematika kan ada grafik yang continue sama discrete. Nah, kalau di bahasa Inggris kalau continue sama juga sih, dia adalah kegiatan yang sedang berlangsung. Nah, pasnya di pada waktu lampau. Ini adalah polanya. Contohnya at 9 o'clock last night I was watching TV. Oke, di sini ada keterangan waktu at 9 o'clock last night ya. I was watching TV. Jadi dia sudah melihat TV itu sejak pukul 9 malam sampai sekarang. Begitu juga dengan contoh 2, 3, dan 4 ya. Nah, ini past continuous tense itu digunakan untuk 5 sifat ini ya, menggambarkan kegiatan yang sedang terjadi pada waktu tertentu di waktu lampau. Terus menyatakan kejadian yang belum selesai atau sedang terjadi yang terhenti karena kejadian lainnya di waktu lampau.
Yang ketiga, menyatakan kejadian sedang terjadi ketika kejadiannya juga terjadi waktu lampau. Yang keempat, menggambarkan kegiatan yang sedang terjadi secara bersamaan di waktu lampau. Dan yang terakhir, menggambarkan suasana atau keadaan pada awal sebuah cerita di waktu lampau. Ini adalah helpful hints dari past continuous. Ada at the moment, at one, to, etc. Terus ada while ya. Oke, yang terakhir ada past perfect. Sini untuk menyatakan kegiatan yang telah terjadi sebelum terjadinya kegiatan lain di waktu lampau. Oke, sini tolong ditandai sebelum ya, before. Jadi nanti ada kata hubung before. Nah, ini pola 1 dan pola 2 ya. Kalau had been itu adalah pakai to be. Kalau pakai verb 3-nya itu hanya had aja tanpa ada be-nya, bentuk be. Ini ada contohnya, have finished my homework a few minutes before the lesson starts. Jadi aku sudah menyelesaikan tugasku beberapa menit yang lalu sebelum pelajaran dimulai. Nah, di sini ada before ya. Yang kedua, Mrs. Cross had been a teacher for 20 years before she became a head teacher. Nah, Mrs. Cross ini sudah menjadi guru selama 4 tahun sebelum dia menjadi kepala sekolah gitu. Ini adalah helpful hints dari past perfect. Ada by the time, before, after, just, and already. And then this is the implementation of mathematics sentence. Di sini ada 3 ya, simple past, past continuous, and past perfect. Di simple past ada J.E. Taylor's paper of Neo was the first to consider the fluid dynamic of proportion. Jadi biasanya di simple past itu dia menjelaskan, kalau di paper ya, menjelaskan penelitian sebelumnya yang sudah mempelajari. Misalkan kita nih mau meneliti tentang aliran magnetohidrodinamik. Nah, itu kan kalau dalam jurnal pendahuluan itu kan pasti ada, oh penelitian ini sudah dilakukan oleh bla 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 lah. Inilah yang merupakan kalimat simple past, contoh dari simple past dalam jurnal itu ini. Nah, ini kan yang pertama nih ya, paper yang dilakukan atau penelitian dilakukan oleh Taylor pada tahun 1951 itu menjadi paper yang mempelajari pertama kali tentang dinamik fluida lah itu. Contohnya yang kedua, past continuous, the two-dimensional governing equation were developing for the law of conservation mass, the second law of Newton, and the first law of thermodynamics. Jadi ini merupakan persamaan dimensi 2D atau 2 dimensi itu dibangun dari persamaan massa, terus persamaan Newton, dan persamaan thermodinamik. Maksudnya hukum ya, hukum konservasi massa, hukum Newton, dan hukum termodinamik. Nah, ini merupakan penelitian sudah dilakukan lalu tapi masih digunakan sampai sekarang. Nah, itu yang past perfect itu we found x before we calculate velocity. Ini sudah ada before-nya ya, sudah jelas bahwa dia past perfect. Nah, ini homework tolong dikerjakan, diurutkan sama seperti tadi, tolong ditulis tangan, diurutkan sehingga menjadi paragraf yang sesuai kalimatnya, lalu di-upload di e-learning. Oke, sekian perkuliahan hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WAG ya, WhatsApp group. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.